Selamat kembali lagi Sobat Sehat Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua. Dengan saya Dr. Fadli. Hari ini kita ada Dr. Rudi Santosa Syambaton, Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan kita. Selamat datang, Dok. Selamat datang. Gimana kabarnya, sehat? Sehat, Dok. Nah, kira-kira kali ini kita mau cerita bahas tentang apa ya, Dok? Karena berhubung sini sama Dokter Billy sebagai dokter gigi konsultan kita, ya tentang gigi lah, Dok. Nah, tentang pertumbuhan gigi kayaknya mungkin perlu masyarakat lebih tahu tentang pertumbuhan gigi dan banyak lebih tahu lagi tentang informasi mengenai hal ini serta penyakitnya gitu ya, Dok ya. Ya, betul sekali. Oke, tak lupa kita perkenalkan dokter gigi kita, spesialis bedah mulut maksilofacial ya, Dok. Ya, betul. Dokter Kristo Billy Simanjuntak. Sehat, Dok? Sehat, makasih Dok. Gimana, Dok, hari ini? Aman, baru beres poli tadi. Baru beres Jadi, poli ya, Dok. Udah langsung podcast. Nah, Dokter Rudi, Ya, Dok. kita kan mau bahas tentang gigi nih, sama pertumbuhan gigi, kesehatan gigi sama Dokter Kristo Billy. Kira-kira apa yang kita tanya nih? Mungkin ini, Dok, Ya, yang agak menarik nih tentang pertumbuhan gigi, apalagi kayak kami ini sudah masih punya anak kecil kan, Dok. Penting untuk perhatian kami itu apa sih itu gigi bungsu, Dok? Karena katanya mau tidak tumbuh kan gitu Ya, kan, ya. Dok, atau pertumbuhannya terganggu. Ya. Atau apa istilahnya infaksi ya, Dok ya? Kira-kira Infaksi. apa aja penyebabnya itu? Atau kenapa bisa terjadi kayak gitu? Seperti itu, Dok. Oke. Jadi menarik ya. Jadi kita hari ini bahas tentang gigi bungsu yang sering jadi masalah. Dalam artian ketika dia jadi masalah, kenapa? Karena nyeri, sakit gitu. Nah, sederhananya sih sebenarnya gigi bungsu ini adalah gigi geraham 3 sebenarnya, yang tumbuhnya itu range di antara 17 tahun sampai 25 tahun. Dikala gigi kita kan harusnya sudah tumbuh di sampai geraham 2, sampai usia 17 tahun itu gigi kita udah tumbuh, udah settle gitu, Dok, istilahnya, Dok. Ya, Dok. Jadi udah berdiri. Nah, si gigi bungsu ini tumbuh di usia 17 tahun itu, cuma masalahnya dia tidak cukup ruangan. Dikarenakan mungkin ukuran rahang yang kecil, ukuran rahang yang semakin kemari itu semakin tidak berkembang. Makanya gigi bungsu ini akan terpendam istilahnya, atau istilahnya infaksi, atau bahkan bisa juga tumbuh sebagian, Dok. Jadi tumbuh sebagian. Nah, ketika dia tumbuh sebagian ataupun infaksi, inilah yang dia menyebabkan masalah-masalah yang terjadi. Bisa jadi peradangan, kemudian bisa terjadi istilahnya yang paling dekat itu perikoronitis. Jadi ada peradangan di sekitar gusi ataupun jaringan pendukung gigi yang di sekitar antara gigi bungsu itu tadi. Nah, menariknya gini, Dok, untuk gigi bungsu ini makin kemari prevalensinya, tingkat kejadian itu semakin banyak lah. Kalau data global mungkin bisa kita ambil, bisa hampir 40% manusia di dunia itu punya gigi bungsu yang infaksi. Nah, jadi ini yang menarik, makanya saya sebagai spesialis bedah mulut, salah satu kompetensinya itu adalah tindakan pengambilan operasi gigi bungsu ini. Gitu. Seperti itu, Dok. Gitu ya, Dok ya. Menarik juga, semakin tahu nih semakin banyak pertanyaan ini nanti, Dok. Iya, apa, Dok? Kira-kira lah, Dok, infaksi ini kan bahaya nggak, Dok ya? Atau bisa menyebabkan penyakit yang lebih berat lagi lah, atau mungkin bisa berujung kematian apa, Dok? Kalau dibiarkan gitu atau tidak ditangani dengan baik, Dok. Ya. Kira-kira gimana ya, Dok? Menarik, Dok, pertanyaannya, Dok. Jadi gigi bungsu ini ketika dia tidak ketika dia sudah menjadi sumber infeksi, justru itu akan menjadi permasalahan yang lebih luas lagi, melibatkan sistemik secara keseluruhan tubuh kita gitu. Jadi awalnya gigi bungsu ini tidak tumbuh semua atau tumbuh sebagian, ditutupin oleh gusinya atau sebagian ditutupin, jadi dia terjadi perikoronitis. Nah, gigi bungsu yang berusaha tumbuh juga biasanya dia akan tumbuhnya posisinya miring. Nanti akan banyak, ini bisa kelihatan di ronsen, tumbuhnya miring seperti ini. Jadi akan ada celah di antara geraham 3-nya ini, gigi bungsu, dan geraham 1 yang dia jadi tempat tumpukan sisa makanan menumpuk di dalam. Jadi otomatis nanti gigi depannya bisa berlubang, atau bahkan si gigi bungsu yang tumbuh sebagian ini juga bisa berlubang. Nah, ketika gigi berlubang dibiarkan sampai ke
pulpa ataupun saluran akar, dia akan menyebabkan infeksi. Infeksi ini yang biasa sering nyeri, sakit, bengkak, bahkan ada yang sampai melibatkan rahang bawah, sampai abses ya, yang isinya nanas sama pus. Tapi kalaupun itu terus dibiarkan kan dok, itu bisa menyebabkan abses yang melibatkan leher dalam, itu akan mengganggu jalan nafas. Makanya itu pun bisa juga mengancam nyawa, bahkan sampai menyebabkan kematian jika dibiarkan dok. Kemudian juga ada istilahnya ketika infeksi yang sudah parah itu dibiarkan, ada istilahnya sepsis. Sepsis itu nanti akan infeksi kita itu melalui darah akan menyebar ke seluruh tubuh yang akhirnya menyebabkan kegagalan fungsi organ. Seperti itu dok. Wah, ternyata bisa bahaya juga ya dok. Bahaya, dok, kalau Saya dibiarin pikir bisa bahaya. sepele aja gitu masalah gigi, kok bisa ternyata kalau Ya. dibiarkan juga bisa sistemik ya tadi. Secara kan? sistemik bisa melibatkan semua tubuh kita dok. Bahkan demam-demam aja bisa dibikin, kirain demam oleh penyakit lain ya, dari gigi pun, dari sepsis bisa menyebabkan sepsis juga ya dok bisa, kan? dok, bisa. Mungkin itu dok yang mungkin saya tanyakan, tapi nanti banyak sebenarnya mau tanya dok, tapi ya bahaya juga ternyata buat perkembangan gigi. Jadi harus perhatian ya dok, itu harus sering kontrol berarti ya dok, ya harus diperhatikan juga Iya. pertumbuhan gigi ya dok ya. Sebenarnya yang tadi saya bilang dok, jadi usia range-nya itu kan di 17 ke 25 tahun. Oh, 17 sampai 25 di situ ya, Dok? dia harus, kita udah mulai aware lah ya, mulai waspada bahwa oh ada gigi bungsu nih. Nah nanti untuk tindakannya selanjutnya mungkin bisa datang ke poli bedah mulut kita di sini, nanti bisa diperiksa secara klinis, bisa dilakukan ronsen panoramik. Jadi itu bisa ini, dan per 6 bulan mungkin bisa dibantu juga untuk kontrol, untuk konsultasi mengenai gigi bungsu. Seperti itu dok. Bisa dideteksi dini juga ya dok ya melalui panoramik foto tadi ya dok ya. Betul, Kalau jadi gitu ya, Dok? kita di Sembiring sudah ada ronsen panoramik. Jadi kalaupun datang ke poli bedah mulut, nanti kita bisa rujuk untuk lakukan ronsen panoramik. Jadi kita bisa lihat apakah gigi bungsunya sudah tumbuh, posisinya, iya, apakah tumbuhnya oke, atau dia miring tidur, atau bahkan distoanular yang ke belakang. Jadi memang bisa kita deteksi dini dengan melakukan ronsen panoramik itu. Seperti itu. Wah, luar biasa dok. Lanjut dokter Fadli lu. Nah, itu. Ya dokter Rudi, gini, itu kan dok, ketika infeksi itu terjadi, ya kan, kita analogikan seperti kita punya 2 mobil, tapi beli 1 mobil lagi tapi nggak ada tempatnya. Ya, Ya kan, Dok? nggak ada garasinya dok. Nah, jadi mau ditaruh di mana pun, Iya, iya, iya. Itu gimana ya biasanya dok ya? Dicabut atau apa ya? Tahu lah namanya orang ini kan cabut gigi itu takut dok, Betul. sakit Iya, gitu. iya, iya. Mungkin karena ya mungkin dokter bisa apalah kali nggak mesti ditakutkan, lebih bahaya kalau kita malah biarkan ya dok ya. Iya, iya. Jadi dok, jadi kan tadi udah cerita nih gigi bungsu itu apa ya, apa yang bisa disebabkan oleh gigi bungsu ini. Nah, jadi untuk tindakannya sendiri, namanya itu bedah odontektomi dok. Bedah odontektomi itu adalah bedah untuk pengambilan gigi bungsu yang impaksi ataupun terpendam sebagian atau secara keseluruhan. Tindakannya ini bisa dilakukan secara bius lokal di poli ataupun secara bius total di ruang operasi. Nanti bisa kita sesuaikan, biasanya untuk tindakan yang di bius total mungkin gigi bungsu yang sudah dengan penyulit dok, misalnya sudah ada kistanya, ada infeksinya, atau bahkan posisinya yang sudah terlalu dalam dia. Jadi itu bisa jadi pertimbangan-pertimbangan apakah kita melakukan bius lokal ataupun bius total. Nah, untuk tindakannya sendiri, baik itu khususnya secara bius lokal, tindakannya itu hampir mirip dengan pencabutan gigi, tapi kita pastikan kalau di sini tindakannya itu tidak ada sakit sama sekali. Jadi kita pergunakan teknik ataupun anestesi yang maksimal. Jadi selama pengerjaan tidak ada sakit, bahkan setelah tindakan juga nanti akan kita kontrol nyerinya pakai obat-obatan dan beberapa teknik yang lain. Nah, tindakannya sendiri dok, kalau odontektomi, kalau saya jelaskan secara sederhana, meliputi nanti kan setelah dilakukan tindakan ya asepsis, kemudian tindakan anestesi lokal, kita lakukan blok mandibula, infiltrasi dan yang lain, kita lakukan insisi pada gusi di bagian gigi bungsu yang terpendam tadi, kemudian dilakukan diseksi untuk membuka flapnya. Nah, setelah giginya kelihatan, mungkin kita akan lakukan pembuangan tulang yang minimal sedikit,
tulang alveolarnya dibawa sedikit, kemudian nanti akan dilakukan separasi gigi. Separasi itu artinya giginya kita belah-belah dok, dibelah ya kan, sampai nanti bisa dikeluarkan. Kenapa dilakukan separasi? Supaya kita nggak terlalu banyak pengambilan tulangnya dok, karena kan tulang itu milik pasien. Kalau gigi bungsunya milik saya nanti. Jadi memang tindakan seperti itu. Setelah diambil giginya udah bersih, dibersihkan soket bekas operasi bungsunya tadi, kemudian dilakukan penjahitan. Kemudian nanti selama 1 minggu akan dijadwalkan kembali datang ke poli untuk kontrol dan kita buka jahitan. Kira-kira sederhananya gitu dok, tapi tindakannya mungkin nggak sesederhana itu gitu. Kira-kira berapa lama tuh dok Pengerjaan tergantung ya dok ya, mungkin ketika kesulitan, kemudian posisi giginya apakah dalam atau tidak, kemudian ada anatomi akar apakah dia ada yang bengkok, ada yang kerucut atau yang seperti itu. Jadi kalau di range mungkin sekitar bisa 15 menit sampai 45 menit gitu dok, untuk satu gigi. Gitu. Intinya kalau ditangani dengan baik dan benar, kemudian ke ahli yang tepat, ya pasti bisa ditangani dengan aman ya dok. Ya. Nggak semua dokter gigi yang bisa melakukan ini ya dok ya, bedah mulut juga yang melakukan untuk ini ya dok. Jadi ya. untuk odontektomi sendiri sebenarnya secara khusus memang jadi kompetensinya dokter gigi, spesialis bedah mulut dan maksulofaksial. Cuma mungkin beberapa dokter gigi juga bisa mengerjakan, tapi mungkin untuk kelas yang vertikal yang dia tembus lurus, komplikasi yang lain itu mungkin masih bisa. Tapi untuk tindakan kompleks, bedah odontektomi yang kompleks, mungkin kita bisa rujuk ke poli bedah mulut kita dok. Gitu. Baik dok, mungkin panoramik kita udah ada sini ya dok ya? Udah dok, Foto ya. ngomong sendiri kita sudah ada penunjang untuk foto dan panoramik, ditambah lagi dilengkapi dengan dokter Kristofi, semakin lengkap Ya. untuk penanganan kasus-kasus gigi yang mungkin di dokter gigi umum itu terbatas karena kompetensinya ya dok ya. Ya, menariknya gini dok, di Sembiring ini kan pasti datang pertama ya. Ya, dok. Pertama datang itu bisa kita lakukan langsung panoramik. Nah, si ronsen itu langsung bisa keluar dok hasilnya dok. Keluar langsung, ada langsung kelihatan ronsennya. Jadi pasien itu nggak terlalu banyak bolak-balik datang pulang gitu dok. Jadi langsung dapat ronsennya. Nah, nanti kita baca ronsennya, memang indikasi dilakukan odontektomi, tinggal dapat jadwal dok. Nanti mungkin jadwalnya bisa kita tentukan. Yang sering gitu dok, kalau kontrol dokter kan dok, datang kita berobat baru foto tempat lain dulu ya dok, baru datang lagi ya. Kalau di sini sudah lengkap ya dok ya. Ya, untuk panoramik sih sejauh ini oke sih, nggak ada masalah. Kita jadwal datang pertama, kita langsung foto panoramik. Iya, langsung jadi hasilnya dok, saya bisa baca langsung, kemudian nanti tinggal kita jadwalkan dok. Jadi mengurangi waktu jumlah kunjungan pasien kita ke sini, jadi nggak terlalu banyak. Tapi pasien pun juga nggak merasa di PHP. Karena kita udah ada jadwal yang pasti sih dok kalau yang tindakan. Ya itulah Sembiring ya dok ya, maksudnya Sembiring yang semakin lengkap ya dok ya. Iya. Nanti kedepannya juga kita berusaha lengkapi lagi dok, apa kebutuhan dokter gigi, terutama bedah mulut juga apa yang kurang, supaya gitu tadi dok, pelayanan kita pasien-pasien itu tidak bolak-balik lah. Ya, mudah-mudahan semakin oke lah ya. Pelayanan yang terbaik adalah pengertian. Iya dok, benar dok. Nah dok, Ya. mungkin bisa juga dikasih tips and triknya dok untuk perawatan gigi, apalagi buat remaja dewasa yang lagi mau tumbuh-tumbuhnya gigi bungsunya dok. Oke, iya dok. Sebenarnya yang paling sederhana untuk kita menjaga, saya bilangnya mungkin oral hygiene ya dok, oral hygiene, kebersihan mulut. Sebenarnya yang paling sederhana itu dengan sikat gigi pasti, sikat gigi pagi dan malam. Nah, prinsipnya sih sebenarnya pagi setelah makan, malam sebelum tidur. Cuma mungkin yang belum benar itu caranya dok, tekniknya. Prinsipnya harus sikat giginya itu harus bisa kena ke seluruh permukaan giginya gitu. Jadi semuanya bagian terbersihkan. Kenapa ada istilah ke dokter gigi itu per 6 bulan? Nah, per 6 bulan inilah kita kontrol rutin, kita cek apakah ada bagian yang tidak terbersihkan yang biasanya akan timbul karang gigi dok. Nah, itu yang perlu kita bersihkan. Kemudian khusus untuk gigi impaksi ini, kayak tadi kata dokter Rudi, bisa kita lakukan mungkin screening. Walaupun tidak ada keluhan, bisa kita konsulkan ke dokter gigi bedah mulut, nanti akan melakukan ronsen panoramik. Nah, itu bisa kita pastikan dok, oh ada gigi bungsu nih, oh belum ada keluhan.
apakah perlu dilakukan tindakan atau tidak. Nah, itu dari pertimbangan-pertimbangan itu bisa kita lakukan ronsen panoramik. Cuma kan dok, seringnya kan pasien datang itu ketika udah ada keluhan dok. Iya dok ya. Jadi dia udah berlubang, udah meradang, udah nggak bisa buka mulut karena ada trismus gitu. Itu kadang yang pasien baru datang ke kita. Cuma kalau untuk tindakan pencegahan, sebenarnya kalau untuk pencegahan untuk gigi bungsu kan gitu nggak ada ya dok, karena karena dia tumbuh sendiri gitu. Tuhan menciptakan giginya itu memang usianya umurnya 17 ke 25 tahun baru tumbuh gitu. Jadi mau nggak mau ya memang harus ada gigi itu. Nah itu yang kita bisa pastikan dengan ronsen panoramik tadi dok. Nah untuk dari screening itu nanti bisa kita rencanakan apakah ini perlu diambil atau mungkin kita observasi dulu sampai dia tumbuh. Nah, nanti bisa kita ini. Tapi ketika itu sudah buat masalah, berlubang, meradang, perikoronitis, bahkan sampai akses bengkak seperti itu, ya itu tadi yang harus kita lakukan tindakan segera gitu. Luar biasa penjelasannya dok. Terima kasih dok untuk penjelasan dokter. Siap, ya dok. Jadi banyak nambah ilmu, nambah pengetahuan. Jadi kita juga bisa buat teman-teman sobat sehat sembiring, apalagi yang kaula muda yang lagi nunggu giginya tumbuh, jangan sembarangan di obrak-abrik ya kan dok. Iya. Jadi sekian dulu pembahasan kita kali ini tentang gigi bungsu. Mudah-mudahan berikutnya ada yang lebih bermanfaat lagi. Saya Dr. Fadli. Saya Dr. Rudi. Saya Dr. Krisobili, spesialis bedah mulut. Salam sehat, salam sobat sehat sembiring. Oke.